dengan P nggak masalah, P dengan S nggak masalah, P dengan sulfur pun nggak masalah, ya, nggak masalah. Jadi aman. Kalau sudah dicampur beberapa hari, ya campurnya dengan apa dulu nih, ya. Fosfat dengan kalsium ya bermasalah, ya. Tapi kalau di luar kalsium, fosfat nggak masalah. Di awal tanaman kentang bisa diaplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mutiara. Jumpa lagi, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke media sosial kami. Yang pertama dari Lukman AM, channel YouTube, ya. Pertanyaan adalah cara melarutkan pupuk ini apabila digunakan untuk kocor gimana ya, soalnya keras sekali. Ini dalam kurung subur kali butir. Jadi memang tidak semua pupuk itu larut dalam air, dalam artian kelarutannya, ya bukan kelarutan haraknya, tapi adalah kelarutan dari bentuk pupuk itu sendiri. Ada beberapa cara pembuatan pupuk. Itu ada blending, ada granulasi, ada konveksi, ada pril. Nah, yang granulasi atau yang konveksi ini memang didesain itu untuk pupuk yang ditabur, ya. Bukan berarti haraknya tidak mudah diserap, bukan, tapi dari bentuk pupuk itu sendiri memang didesain untuk ditabur, bukan untuk dilarutkan. Tapi kalau bentuk pril seperti urea, terus NPK Mutiara, itu memang didesain untuk dilarutkan atau dikocor. Ini enggak masalah, ya. Nah, untuk subur kali, ya memang itu untuk pupuk taburan atau tugalan, ya. Nah, ini bukan untuk diperuntukkan untuk dilarutkan atau dikocor. Oke. Berikutnya dari Rajasa Sitepu. Ini tanya, Bang, apa maksudnya pekatan dan fosfat yang tinggi? Yang tinggi itu batasannya berapa persen? Kalau sudah terlanjur dicampur, apakah efek negatifnya? Makasih. Oke, jadi ada titik jenuh setiap pupuk. Misalnya nih, MKP itu dalam 1 liter nggak bisa untuk 1 kilo, nggak bisa. MKP itu hanya sekitar 200 sampai 300 gram saja, ya. Bahkan kalau airnya dingin itu nggak bisa juga dengan berat segitu. Mungkin lebih, kalau dingin ya itu lebih rendah lagi. Titik jenuhnya itu setiap pupuk ada titik jenuhnya, ya. Misalnya Kalnit 1 kilo bisa dilarutkan dalam 1 liter air. Tapi kalau Kalinitra itu nggak bisa, ya. 1 kilo dilarutkan dalam 1 liter air. Nah, informasi lebih jauh bisa dilihat di brosur kami, yaitu silakan Abang bisa unduh, ya, app kita Petani Cerdas. Nah, di situ ada brosur yang lengkap, ya. Jadi masing-masing
pupuk itu berapa sih maksimalnya bisa larut dalam satu liter air. Itu ada informasi di situ ya. Makanya hati-hati. Ini kenapa kita cantumkan informasi seperti itu. Kadang-kadang ya untuk pembuatan AB mix biasanya. Makanya Merauke menyarankan AB mix itu ya bukan 5 liter A dan 5 liter B, tapi 10 liter A, 10 liter B. Nah, untuk menjaga itu ya. Jadi setiap pupuk ada titik jenuhnya. Sedangkan AB mix itu kan bukan hanya satu jenis pupuk saja. Kalau abang misalnya pakai racikan 8 atau 9 macam pupuk kan itu banyak sekali ya. Nah, untuk amannya memang ya kita anjurkan 10 liter A dan 10 liter B pekatannya itu ya. Nah, untuk jelasnya nanti lihat channel YouTube kita lah ya. Itu sudah dibahas bagaimana cara membuat pekatan ya. Fosfat ini adalah sumber fosfat, jadi sumber P ini ya. Fosfat ada MKP misalnya, terus ada MAP, itu sumber fosfat. Fosfat ini adalah P, unsur hara P ya. Atau TSP 46 itu adalah sumber fosfat. Kalau sudah dicampur beberapa hari ya campurnya dengan apa dulu nih ya. Fosfat dengan kalsium ya bermasalah ya. Tapi kalau di luar kalsium, fosfat nggak masalah ya. Ya tergantung abang terlanjur dicampur dengan apa fosfatnya ini. Oke, berikutnya dari Lari Pagi channel YouTube-nya, mau tanya Pak, apakah boleh mencampur MKP dengan SOP untuk spray durian buat merangsang pembungaan? Apakah P dari MKP tidak masalah dengan S pada SOP? Oke, P itu akan bermasalah dengan kalsium. S juga akan bermasalah dengan kalsium. Tapi kalau K dengan P nggak masalah, P dengan S nggak masalah, P dengan sulfur pun nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi aman. Oke, berikutnya dari Jamiluddin Perintis. Bagaimana kalau untuk pohon durian Profit Series? Nah, ini berarti ini penyemprotan ya. Jadi setelah panen nih, jenengan bisa gunakan Profit hijau campur dengan Mag S nggak masalah ya. Jadi setelah panen buah habis Profit hijau ya, supaya ini kan Profit hijau ini N-nya tinggi nih, N-nya tinggi. Jadi untuk membuat asam amino lagi pertumbuhan jus itu, oke, gunakan Profit hijau. Profit merah ini karena P-nya tinggi, yaitu untuk rangsang pembungaan. Profit orange itu untuk pembesaran atau pematangan buah. Semprot 3 sampai 4 minggu sekali ya. Seminggu sekali gimana ya boros, tapi kalau saya sih senang-senang aja ya. Jadi ya 3 sampai 4 minggu lah, itu udah oke. Dari segi ekonomi oke ya. Berikutnya dari Bromo Metro Farm. Apakah NPK Mutiara 1616 pada awal tanaman kentang bisa diaplikasikan? Ya untuk masa vegetatif awal sebelum turun umbi ini. Biasanya turun umbi itu ya sekitar 40 harian ya, itu pembentukan undi, atau 30 harian. Itu 16 di awal tanaman kentang bisa diaplikasikan. Berikutnya dari Toy Takuba. Selain indah dipandang, apakah marigold ini bisa untuk pestisida nabati? Dan
itu daunnya mirip daun kenikir yang enak di sayur. Apakah daun marigold itu enak di sayur? Oke, yang saya tahu biasanya adalah tanaman bunga krisan yang bisa sebagai struktur kimianya itu bisa dijadikan pestisida nabati, dan sintetisnya yang meniru struktur dari bunga krisan ini adalah golongan seperti sipermetrin itu adalah awalnya memang meniru dari bunga krisan. Itu yang saya tahu. Itu bisa dicek di Google atau tanya orang-orang ahli pestisida ya. Tapi untuk marigold saya terus terang belum tahu ya. Memang ya mirip dengan kenikir. Kalau di Jawa Barat namanya radamidang ya. Kalau di Jawa itu kenikir. Memang untuk lalapan mau dikukus dulu atau mentahan biasanya enak. Tapi kalau untuk marigold daunnya saya nggak tahu enak apa enggak. Oke, itu saja. Mudah-mudahan puas ya semua yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.